Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji 1 Januari 2023. Selamat Tahun Baru. Mari kita berdoa pada hari ini di mana kita merayakan Bunda Maria, Bunda Allah. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Bunda Kudus, Engkau melahirkan Sang Raja yang memerintah surga dan dunia sepanjang segala masa. Allah Bapa, Engkau telah memilih perawan Maria menjadi bunda yang melahirkan putramu, sehingga kami dapat mengalami kehadirannya di tengah-tengah kami. Bantulah kami untuk meneladani kesetiaan Santa Perawan Maria dalam merenungkan sabdamu dan melaksanakan kehendak-Mu dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 2 ayat 16 sampai dengan 21. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Bethlehem dan mendapati Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari umurnya, anak itu disunatkan dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, tahun ini adalah tahun yang baru, tahun 2023. Dalam doa-doa kita mendedikasikan bulan Januari ini untuk nama Yesus yang Maha Kudus. Dan intensi Bapa Suci bulan Januari ini secara universal kita berdoa untuk para pendidik. Semoga mereka menjadi saksi yang dapat dipercaya, mengajarkan persaudaraan daripada kompetisi dan membantu mereka yang paling muda dan rentan. Dan secara evangelisasi kita berdoa semoga tahun baru ini menjadi satu saat rahmat yang mendorong kita untuk optimis, percaya dan berharap bahwa Roh Tuhan akan menuntun dan membuka mata kita untuk bisa melihat kesempatan, peluang dan jalan keluar dalam berbagai kesulitan, masalah dan tantangan yang harus kita hadapi. Saudara, pertama, mengapa 1 Januari ini kita merayakan Bunda Allah? Bagaimana sih gambaran gereja itu? Sama seperti suasana keluarga. Dimulai dengan perkawinan. Dari perkawinan ada hasil buah kasih, yaitu anak. Dan ketika anak lahir, disitulah kehidupan baru mulai. Sukacita, kegembiraan, kesulitan-kesulitan dan semuanya itu ada pada saat itu. Maka gambarannya dalam gereja
adalah bagaimana Maria yang diundang oleh Tuhan untuk menjadi ibu Tuhan dan ia menjawab ya. Maka kemudian Yesus hadir di dalam kandungannya. Maria, sadar atau tidak sadar, telah berpartisipasi dalam karya keselamatan dengan menjawab ya kepada Tuhan dengan fiat-Nya. Yang mengatakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Inilah hebatnya Maria. Jadi diapresiasi, diperhitungkan. Setelah Maria menjawab ya, ada hal lagi yang muncul. Itu Maria berjumpa dengan Elisabet. Maria mengunjungi Elisabet yang sudah hamil, lebih tua, lebih besar. Dan di sana mereka berjumpa. Ketika Maria bertemu dengan Elisabet, dia memberikan salam, tante apa kabar? Sehat-sehat, dia bilang. Dek, tapi lalu Elisabet merasakan bagaimana kandungan itu bergejolak, girang. Lalu dia jawab, aduh, anakku yang ada dalam kandunganku itu melonjak kegirangan. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Nah, itu kedua. Perjumpaan Maria dengan Elisabet melahirkan kemudian doa Salam Maria yang dipadukan dengan salam dari Gabriel malaikat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah. Gereja menambah, doakanlah kami orang yang berdosa ini. Inilah doa. Maka gambarannya adalah seorang ibu yang melahirkan anak dan anaknya adalah sang juru selamat. Maka gereja mempersembahkan diri dan hidupnya melalui Bunda Maria yang mengandung putranya Yesus. Maka tanggal 1 Januari itu kita merayakan Bunda Allah, Bunda Maria, Bunda Allah, Bunda Yesus, Bunda kita. Di mana sebagai seorang bunda, sebagai orang tua di rumah pada umumnya menanamkan nilai-nilai cinta kasih, mempersiapkan anak-anaknya ke depan. Maka di tahun 23 ini kita juga mempersiapkan langkah-langkah kita dengan nilai-nilai kasih, harapan dan iman. Sebagaimana sudah dilakukan oleh Ibu Maria sebagai sebuah kekuatan. Percaya, teguh, setia dalam menghadapi kehidupan. Karena itu Injil pada hari ini membicarakan tentang apa? Bagaimana para gembala datang menghadap Yesus dengan sukacita karena mereka adalah kelompok Anawim, kelompok yang menantikan kehadiran Sang Juru Selamat. Dan para gembala yang polos ini melihat kehadiran si bayi kecil ini sebagai orang yang penuh dengan harapan di hari esok. Bahkan nada-nadanya adalah nada gembira, bersukacita. Kan itu dikatakan mereka mendengar berita tentang Yesus. Apa sih yang disampaikan kepada para gembala? Maka kalau disampaikan dalam refleksi, para malaikat mengatakan, hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat yang dibungkus dengan kain lampin. Ayo pergi. Berita sukacita membuat mereka bergembira bertemu dengan Yesus. Maka kita juga dalam menyambut tahun baru kali ini harus dengan sukacita dan penuh harapan. Kita tidak tahu apa yang terjadi di hari esok, di bulan Januari dan seterusnya sampai bulan Desember. Kita tidak tahu. Tetapi kita persembahkan tahun baru ini sebagai tahun yang dengan penuh harapan. Bukan berarti bahwa kita menolak masalah. Masalah biar tetap ada, tetapi ada jalan keluar. Sakit pasti menghiasi langkah-langkah hidup kita, tetapi sakit
bisa menyembuhkan kita sembuh kembali. Gagal kita ini pasti, ya. Tetapi dari kegagalan itu kita belajar untuk mencari solusi yang terbaik, menjadi orang yang lebih dewasa. Selebihnya kita mempersiapkan, khususnya anak-anak kita yang masih sekolah baru tumbuh dan berkembang, yang kita dampingi dengan sukacita dan gembira. Sebagaimana Ibu Maria tadi menggendong bayi Yesus kecil dan membopongnya dengan sukacita, dan melihat para gembala juga datang, melihat Yesus yang montok, yang pingin dicubit dan sebagainya. Dan Maria menyimpan semua dalam hatinya. Kenapa? Dia tahu, sebagaimana dia dapatkan berita dari malaikat Gabriel, bahwa dia akan menjadi ibu Tuhan, ibu Yesus, ibu juru selamat. Karena itu mata Maria selalu berbinar-binar menghadapi hari esok. Pertanyaannya untuk kita, apakah kita juga berbinar-binar mata kita menghadapi hari esok tahun 2023 itu? Mari kita dengan sukacita bergembira menghadapi tahun yang baru itu dengan optimis sebagaimana Maria yang menatang Yesus. Dan marilah kita juga berani menatang Yesus, menggendong Yesus dalam langkah-langkah kita selanjutnya, dalam melakukan doa dan karya kita. Sehingga sebagaimana Bunda Maria, Sang Bunda Allah, yang dengan sukacita, penuh dengan optimisme, dan selalu memuliakan Tuhan. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati.